Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gua Trio BF. Pada episode kali ini, kebetulan gua nggak sendirian, dan gua kedatangan salah satu kontributor yang akan menceritakan pengalamannya di rumah gua, yaitu di rumah dinas bapak. Karena kebetulan ini adalah kakak gua sendiri, yang pernah gue ceritakan di episode liburan Jogja. Sebut saja namanya Mas Aan ya. Assalamualaikum Pak Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja. Selamat datang di podcast Cerimis, cerita misteri. Gue jadi keingetan nih waktu di rumah bapak. Gue lupa sih tanggal berapa. Yang jelas itu hari Jumat. Waktu itu gue pas lagi pulang nih. Kayaknya waktu itu kan gue masih kerjanya di Jogja atau Bandung gitu, gue lupa. Tapi yang jelas gue udah pas lagi pulang ke rumah. Nah, hari itu, kayaknya gue inget, kayaknya gue emang ke Jogja. Karena gue inget hari itu terakhir gue pamit sama ibu. Gue mau balik. Oke. Hari Sabtunya gitu kan. Karena Senin gue udah kerja lagi. Jadi ceritanya gue udah mau siap-siap berangkat Jumatan. Bapak juga sama nih mau berangkat Jumatan. Kejadiannya tuh sekitar jam 11 lah sebelum Jumatan. Di situ ada Mama Erna. Mama siapa namanya? Tante Erna, mamanya si Dinda. Oh ya guys, jadi mamanya Dinda ini adalah tetangga kita yang letak rumahnya itu ada di depan, jadi di pojokan juga, jadi di depan rumah ini ya. Bagi kalian yang belum tahu. Oke, lanjut Mas. Jadi ibu waktu itu ngobrol sama Mama Dinda nih. Ngobrol-ngobrol biasa, nggak ada kejadian apa-apa. Cuman dia curhat sama Mama Dinda, bilangnya, wah, Aan mau pulang nih ke Jogja, Mama Dinda, saya sepi lagi dong, katanya gitu. Padahal belum lepas kangen kan. Nah, gak lama gitu, ibu tuh langsung ngerasa, duh, angin dari kamar gua kan, tidurannya di kamar gua tuh. Angin dari jendela kok rasanya aneh ya. Nah, gak lama gitu, tiba-tiba ibu kesurupan tuh yuk. Ibu kesurupan tuh. Mama Dinda manggil gua kan. Iya. Ya gua manggil bapak. Gua udah siap-siap itu, udah pakai baju koko mau berangkat kerja. Maksudnya mau berangkat Jumatan. Nah udah, gua dipanggil nih. Nah refleks kan gua kesana kan. Waktu itu Mas Hendrik masih tinggal di sama ibu, kan belum nikah. Oke. Gua lihat, nah ibu udah gitu, matanya udah keliat ke atas, kuning warnanya. Jadi matanya tuh aneh, warnanya tuh kuning. Terus ibu tuh ngeluarin air liur gitu sambil melotot. Merinding ya. Badannya udah gerak-gerak nggak karuan gitu. Ngomongnya juga nggak jelas kan. Nah gue masuk, ya udah langsung gue baca-bacain. Tiba-tiba gue juga kayak kontak lah gitu, istilahnya ada sesuatu yang masuk ke badan gue dan gue ngegeram kayak macan waktu itu kan. Mama Dinda sama bapak cuman bisa diem aja sih sambil istighfar. Gue terus ngegeram kayak macan tuh, tangan gue udah
kayak macan gitu mau nyakar. Terus mata gue ngeliatin ke mata ibu. Gue tanya kan, lu siapa? Dari mana? Dia bilang, dia diem aja tuh, cuma makin teriak-teriak, gitu. Gue ingat banget teriak-teriaknya kayak gitu kan. Terus dia bilang, lu mau keluar atau mau gue hancurin? Gue bilang gitu kan waktu itu. Enggak, dia bilang gitu kan. Si yang di dalam badan ibu tuh. Dan gue sekilas kontak, gue lihat yang di dalam badan ibu tuh seperti siluman monyet. Nah, yang di pandangan gue gitu kayak siluman monyet gitu. Dia kayaknya dari gunung mana gitu. Kalau gue nggak salah sih kayaknya dari daerah Jawa gitu. Nah, karena kan ibu tuh dulu memang punya waktu zaman gadisnya kayaknya punya kelebihan khusus juga gitu kan. Jadi kemungkinan itu adalah masih terbawa. Jadi akhirnya mungkin si itu tuh yang menyebabkan si siluman monyet itu masuk ke badan ibu kan. Gak lama Mas Hendrik datang nih. Mas Hendrik datang maki-maki, lu tahu sendiri Mas Hendrik kan, maki-maki kan. Oh iya, untuk kalian yang belum tahu, Mas Hendrik itu adalah kakak kedua gua yang gue ceritakan di episode liburan Jogja. Jadi dia yang nyetir itu Mas Hendrik ini namanya. Dan ini kakak kedua gua ya. Oke, lanjut lagi. Hei setan lu, goblok lu, gitulah kayak bahasa kita mah kayak gitu lah. Dia bilang keluar lu kan. Mas Hendrik maki-maki, si itunya juga makin maki-maki kan. Bacain ayat kursi sama Mas Hendrik sambil kan gue tetap megang jempol kaki ibu. Katanya memang kepercayaan orang kalau misalnya kita kesurupan atau apa, pegang jempol kakinya gitu supaya yang di dalam tuh merasa nggak kuat, pengen segera keluar gitu kan. Nah Mas Hendrik malah baca ayat kursi gitu kan. Oke. Baca ayat kursi. Tapi dia malah teriak, gue juga bisa, cuman baca gitu doang, istilahnya kayak gitu. Anjir. Gila. Ya udah, akhirnya gue makin menjadi, badan gue udah gak bisa ngontrol diri gue sendiri kan. Udah ada yang masuk atau gimana buat istilahnya ini ibu. Entah ada apa, gue baca sesuatu gitu, terus gue terus tatapin, gue bilang, lu kiriman atau ikut, kata gue bilang gitu kan. Gue tanya, siapa yang ngirim lu? Gue karena gue tahu dia itu pasti kiriman. Dia nggak ngasih tahu. Dia bilang nggak tahu gitu kan. Kamu pulang? Nggak mau, dia bilang gitu kan. Kamu pulang atau rumah kamu yang aku hancurkan? Aku hancurkan rumahmu, kamu nggak bisa pulang selamanya. Kayak gituin kan. Terus dia bilang, nah gitu mulai ngeredam tuh si siluman monyetnya itu udah mulai istilahnya yang masuk udah mulai ngeredam. Dia bahasanya dia ngerendah, istilahnya udah mulai kayak yang putus asa. Dia bilang ke gua kan, pulang kemana? Oh jadi dia nanya ya, aduh gue pulang kemana gitu ya? Iya, dia nanya kayak gitu ke gue, bingung mau pulang kemana dengan nadanya yang lirih itu kan. Karena gue tunjukin gitu rumah dia gue acak-acak gitu kan. Mungkin ya orang di situ nggak ada yang percaya, tapi ya istilahnya itu yang bisa gue ceritain. Akhirnya nggak lama mungkin kita berantem lah secara nggak kasat mata gitu kan. Akhirnya si itu gue paksa keluar karena dia nggak mau. Ya gue paksa gimana caranya, gue ada bacaan yang istilahnya gue baca, gue doain terus. Nggak lama dari itu dia mungkin hancur dan keluar sama seiring muntahnya ibu. Nah ibu muntah banyak gitu, keringat dingin. Nah sampai situ Mama Dinda juga bingung gitu, gimana ini kok bisa kayak gitu. Dan dia juga bingung kenapa gua bisa
seperti itu. Dia nanya apa gue punya pegangan, ya gue juga nggak tahu gue bilang gitu kan. Jadi semenjak kejadian itu banyak lagi kejadian-kejadian aneh di rumah. Nah ini kejadian yang semenjak ibu kesurupan itu bikin gue jadi semakin aware lah lihat barang-barang yang gak jelas gitu. Oke. Kurang lebih itu sih cerita dari gue. Jadi ini ngebuka pengalaman mistis yang lain, tapi insya Allah gue cerita di lain hari. Oke, itu dia pengalaman misteri yang sudah diceritakan oleh kontributor kita kali ini. Dan kita terima kasih sekali nih Mas Aan udah mau menceritakan ceritanya di kesempatan podcast Cerimis kali ini. Oke, thank you ya Mas. Thank you. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Nah, bagi kalian yang ingin membagikan ceritanya, pengalaman-pengalaman mistis, bisa kalian kirim ceritanya ke DM Instagram gua atau Facebook, dan juga ke email gua yang ada di link deskripsi di bawah. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jika kalian suka dengan cerita-ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Salam misteri.